Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu bahayanya candu judi online. Saya ditemani 4 narasumber dengan pandangan yang berbeda. Yang pertama-tama, saya akan Nurul Pala dari kelas D3YF01 sebagai host, dan teman saya Raden Rizkio dari kelas D3YF4801 sebagai pihak kontrak. Saya Profesor Renata dari D3YF4801. Saya sebagai psikolog. Saya Muhammad Zakaria Prasetyo, saya di sini sebagai guru kontrak. Saya Muhammad Raffi Hasan dari kelas D3YF4802. Saya di pihak netral. Oke, di zaman modern ini, judi online menjadi lebih mudah diakses melalui internet. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min alami syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya mengingatkan kita bahwa judi online perbuatan keji dari setan. Namun meski dilarang agama, ada hukum judi online semakin marak. Apa penyebabnya judi online itu? Mari kita kupas dalam podcast ini. Oke, yang pertama, apa itu judi online dan mengapa aksesnya semakin mudah? Mari kita bahas dari definisinya. Silahkan kepada tokoh netral. Terlebih dulu. Jadi judi online adalah permainan berbasis taruhan yang dilakukan melalui internet. Jenisnya sangat beragam dari taruhan bola hingga game slot. Aksesnya mudah karena cukup dengan smartphone dan koneksi internet. Semua orang bisa bermain kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan laporan tahun 2024, perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 110 triliun dan mayoritas pelakunya adalah remaja. Usia termudanya yang terdeteksi bermain judi online adalah 11 tahun. Bagi saya, judi online menurut saya gak sepenuhnya buruk sih. Banyak juga orang yang bermain hanya untuk hiburan. Bahkan ada juga yang merasa ini peluang untuk mendapatkan uang tambahan. Itu pandangan yang salah besar. Judi bukan sekedar hiburan, tapi jebakan. Banyak pemain yang awalnya ingin bersenang-senang, tapi akhirnya kehilangan segalanya. Saya bahkan tahu kasus seorang kepala keluarga yang berutang ratusan juta demi judi. Nah, judi online itu juga dirancang untuk menarik perhatian dengan tampilan visual yang memukau dan siswa rewind. Pemain juga dibuat merasa menang besar. Padahal kerugiannya sangat jauh lebih daripada keuntungannya. Ini adalah ilusi yang sangat berbahaya. Oke. Lalu fenomena ini dijelaskan menunjukkan bahwa judi online lebih dari sekadar permainan biasa. Mari kita bahas dampak kecanduan. Mengapa judi online begitu candu dan apa dampaknya bagi individu dan masyarakat? Nah, ini benar. Jadi judi itu menggunakan elemen psikologis seperti interment dan comment, yaitu pola hadiah yang tidak menentu. Ketidakpastian itu justru membuat pemain semakin penasaran dan terus ingin bermain ketika dia kalah. Ketika menang, mereka merasa beruntung, tapi ketika kalah, mereka harus perlu menebus kekalahannya yang kali itu. Dampaknya luar biasa buruk. Banyak pelaku judi kehilangan segalanya, uang, pekerjaan, bahkan keluarga. Saya tahu seorang ibu yang terpaksa menjual rumahnya karena suaminya kecanduan judi online. Tapi itu kan masalah individu, bukan sistemnya. Jika seseorang tahu batasan dan hanya bermain untuk hiburan, dampaknya juga tidak akan separah itu sih. Sayangnya survei menunjukkan bahwa 70% pemain judi online sulit mengontrol diri mereka. Untuk membuat pemain terus bermain, jadi tidak semua orang bisa berhenti dengan mudah. Selain itu, ada juga dampak psikologis jangka panjang seperti stres, depresi, dan bahkan kecenderungan bunuh diri pada mereka yang kehilangan banyak uang. Oke.
Berarti dampak dari judi online itu sangatlah serius. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam terhadap judi online? Mari kita dengarkan dari narasumber berikut. Oke. Bagaimana Islam memandang judi dan mengapa ia dilarang? Berdasarkan pandangan agama Islam, melarang judi karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Dalam hadis disebutkan, barang siapa bermain dadu, maka seolah-olah dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, larangan ini dibuktikan dengan sebagai larangan yang sangat tegas. Larangan ini juga selaras dengan kesehatan mental. Judi menyebabkan stres dan kecemasan pada seseorang dan berdampak buruknya mental seseorang. Tapi bukannya orang bisa bermain dengan niat hanya mencari hiburan? Kan gak semua juga orang yang main judi itu buat mencari keuntungan besar. Namun niat seringkali tidak bertahan lama ya. Data menunjukkan 80% pemain yang awalnya bermain untuk hiburan akhirnya menjadi kecanduan. Lingkaran ini juga sulit untuk dilurus. Berarti pandangan Islam ini sangat jelas bertujuan melindungi manusia dari kehancuran. Tapi bagaimana cara kita membantu orang yang sudah kecanduan? Lalu apa solusi terbaik untuk menjauh dari judi online? Langkah pertama adalah mengakui masalahnya. Banyak orang yang menyangkal bahwa mereka kecanduan. Setelah itu, cari bantuan, baik melalui konseling profesional maupun komunitas rehabilitasi. Tentu saja solusi terbaik adalah iman. Perbanyak ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran untuk menjauhkan diri dari godaan judi, juga hindari lingkungan yang mendorong kebiasaan yang buruk ini. Mungkin edukasi lebih efektif sih daripada hanya melarang. Pemerintah juga harus mengatur platform judi online agar tidak mudah diakses. Setuju. Selain itu peran keluarga juga sangat penting. Dukungan moral dari keluarga bisa menjadi motivasi bagi pelaku judi untuk berhenti. Oke, berarti solusi yang harus dilakukan bersama-sama baik oleh individu, keluarga maupun masyarakat. Oke, kita sudah di penghujung akhir dari podcast ini. Diskusi kita hari ini sangat membuka mata. Judi online memang membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar jika kita sungguh-sungguh bertaubat. Mari jauhi judi online demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada narasumber dan pendengar. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi